Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Pada hari ini kita akan membahas tentang seni rupa patung. Apa itu seni rupa patung? Seni rupa patung adalah karya seni 3 dimensi yang dibuat oleh seniman melalui berbagai teknik seperti memahat, mencetak, merakit untuk menciptakan bentuk yang bisa dinikmati dari berbagai sudut pandang. Seni rupa patung itu termasuk seni rupa 3 dimensi, yaitu yang dapat dilihat dari segala arah dan juga memiliki volume atau ruang. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi. Kalau seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah. Sedangkan 3 dimensi yaitu seni rupa patung itu dapat dilihat dari segala arah. Secara umum berdasarkan pembuatannya, seni patung itu ada 3 macam fungsi. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung yang diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau kepentingan pribadi saja. Sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Misalnya, untuk teman-teman yang Kristen, itu ada yang namanya patung Yesus. Untuk teman-teman yang Buddha juga sama. Nah, itu bentuk patung sebagai fungsi personal. Yang kedua ada patung sebagai fungsi sosial. Patung yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa ataupun kelompok. Di sini contohnya patung korban G30 SPKI disebut patung reformasi. Selanjutnya ada patung sebagai fungsi fisik, yaitu patung yang hanya bernilai estetik atau diciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Contohnya apa? Patung untuk hiasan meja, patung untuk hiasan rumah. Nah, itu fungsinya fungsi fisik. Berbeda dengan yang tadi, jika fungsi sosial itu untuk mengenang sebuah peristiwa ataupun pahlawan di suatu negara. Bentuk dan jenis patung ada 3. Yang pertama, bentuk imitatif. Patung ini dibuat dengan meniru objek di alam sekitar seperti manusia, hewan, atau tumbuhan dengan mempertahankan bentuk fisik dan proporsinya. Jadi bentuknya menyerupai apa yang ada di bumi atau apa yang ada di alam. Seperti manusia, misalnya patung manusia, patung hewan, ataupun patung tumbuhan. Bentuknya tidak ada yang berubah. Bentuknya sesuai dengan keadaan nyata pada objek patung tersebut. Itu namanya bentuk imitatif. Berbeda dengan bentuk deformatif. Corak ini adalah bentuk yang sudah banyak berubah dari tiruan alam dan diubah menjadi bentuk baru berdasarkan imajinasi si pematung. Objeknya misalnya manusia ataupun hewan, tapi bentuknya tidak menyerupai hewan pada umumnya atau tidak menyerupai manusia pada umumnya. Jadi sudah diubah bentuknya berdasarkan imajinasi si pematung. Yang ketiga yaitu bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung dengan corak ini sudah banyak meninggalkan bentuk alam atau bentuk makhluk hidup sama sekali. Jadi bentuknya benar-benar sebagaimana yang ada di pikiran si pematung. Jadi tidak ada bentuk objek yang nyata. Itu namanya bentuk non-figuratif atau abstrak. Bahan seni patung, ada bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras. Bahan lunak contohnya tanah liat, plastisin, sabun, lilin, fiber, dan sebagainya. Bahan sedang memiliki tekstur antara lunak dan keras, sehingga tidak terlalu mudah dibentuk dan tapi tidak terlalu sulit. Contohnya kayu randu, kayu sengon, dan kayu waru. Kayu randu itu kayu kapuk. Bahan keras memiliki sifat keras seperti kayu dan batu, kayu jati, dan sebagainya. Kalau pada batu ada batu padas, granit, dan marmer.
Bahan cor atau cetak. Bahan ini digunakan dalam proses pengecoran atau pencetakan untuk membuat karya. Contohnya semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, fiber ataupun resin. Bahan lainnya adalah bahan-bahan dari barang bekas yang dapat didaur ulang atau bahan lain yang tidak termasuk kategori di atas. Contohnya kertas, kawat, botol, koran bekas, jerami, atau potongan-potongan kayu. Nah, itu bahan yang lainnya. Alat seninya ada apa? Ada butsir. Butsir itu terbuat dari kawat. Meja putar biasanya digunakan untuk membuat eh, karya dari tanah liat. Ada pahat atau pisau pahat. Itu yang ujungnya, bagian ujungnya di sini, bagian ujung-ujungnya runcing. Nah, ini biasanya digunakan untuk mematung kayu. Sendok adukan biasanya untuk semen ataupun yang lainnya. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat di sini. Ini bisa untuk batu ataupun pada kayu. Teknik butsir membentuk dengan menambah atau mengurangi. Mohon maaf. Membentuk dengan menambah atau mengurangi bahan biasanya dari tanah liat. Selanjutnya ada teknik cor atau cetak, membuat karya seni dengan membuat alat cetaknya terlebih dahulu, kemudian dituangkan adonan seperti semen. Contoh yang real atau yang biasa kita temui pada kehidupan sehari-hari, teknik cor itu seperti membuat jelly. Biasanya ada cetakan jelly atau ada cetakan puding. Nah, itu termasuk teknik cor. Yang keempat yaitu teknik assembling. Apa itu teknik assembling? Merangkai atau menyatukan beberapa benda, seringkali benda bekas atau tidak terpakai, menjadi sebuah komposisi yang utuh dan baru. Contohnya ini dari sendok bekas, ini dari botol-botol bekas, diubah menjadi sebuah karya seni. Itu namanya teknik assembling. Bisa menggunakan lem, bisa juga menggunakan yang lainnya. Demikian, semoga semuanya dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.